Assalamualaikum Ibu Deti. Kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya pun dalam keadaan baik-baik saja. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Kebetulan siang ini saya ada jam istirahat, jadi bisa ada waktu kosong ini Ibu. Oh iya Bapak, kalau begitu. Begini Pak, saya sedang memiliki problem nih Pak. Oh, begitu? Kira-kira ada yang perlu diobrolkan atau dibicarakan dari percakapan kita kali ini? Apakah ada yang diharapkan dari percakapan kita nantinya ke depan untuk kita simpulkan Ibu? Iya Bapak, saya harap dari percakapan kali ini kita menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bapak. Mungkin setelah saya berbincang dengan Bapak, saya mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bapak. Iya. Memangnya Ibu mempunyai masalah apa kalau boleh saya tahu? Ya Bapak, jadi begini ya Pak, di sekolah saya kan ada satu orang siswa ya Pak, yang apabila masuk di pelajaran saya, nah dia itu kelihatannya sedikit murung gitu, tidak bersemangat Pak untuk belajar bersama saya. Nah jika ada tugas pun dia tuh jarang gitu Pak mengerjakannya, bahkan kadang-kadang dia tuh bolos Pak. Nah itu yang membuat saya sedikit pusing nih Pak untuk menghadapinya. Oh iya, betul sekali Ibu ya. Kadang dalam kelas itu beda-beda anak itu ya Bu. Tadi Ibu bilang ada satu orang siswa ya Bu, Iya. yang kurang semangat belajar, tugasnya pun jarang dikerjakan. Bahkan dia malah memilih untuk tidak masuk sekolah. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini Bu? Sudah sih Pak, saya itu sudah memanggil ya anak tersebut dan menanyakan penyebab dari mengapa gitu dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya Pak. Lalu menurut pengamatan Ibu nih, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Jadi gini ya Pak, setelah saya amati dan menanyakan kepada anak tersebut, ternyata dia itu jadi tidak suka dengan pelajaran saya itu. Saya kan ngajarnya PAI ya Pak. Nah karena dia itu belum bisa membaca dan menulis Al-Quran Pak. Jadi dia itu merasa malas gitu untuk bertemu dengan pelajaran saya. Itu sih menurut pengamatan saya ya Pak. Oh iya, jadi masalahnya anak itu malas karena dia itu belum memahami ya Bu tentang membaca Al-Quran. Nah, iya. Kira-kira menurut Ibu ya, kondisi ideal yang bagaimana sih yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Tentunya saya itu mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya Pak. Tentunya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya Pak. Oh iya. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut Ibu? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Pak. Nah sehingga si anak itu kurang semangat gitu ya untuk mengikuti metode pembelajaran yang telah saya terapkan. Jadi ya hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Pak. Nah di lain waktu saya menyempatkan juga untuk melakukan ice breaking gitu ya Pak, biar nggak jenuh. Nah dan tentunya saya akan memilih media pembelajaran yang menarik Pak. Nah agar siswa itu berminat untuk belajar bersama saya Pak. Oh iya, sekali Bu Deti ya. Jadi selain Ibu menyiapkan metode, melakukan ice breaking,
masing-masing dan memilih media pembelajaran yang menarik untuk anak itu supaya bisa mengikuti pelajaran ini. Iya. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu lakukan di kelas untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Ada sih Pak, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking ya Pak. Tentunya ice breaking yang menyenangkan agar disukai oleh siswa dengan menciptakan nada-nada gitu lagu ya Pak. Nada-nada sederhana untuk mengingat ayat atau materi yang sedang berjalan Pak, yang sedang saya ajarkan. Nah, dengan begitu siswa akan mudah mengingat dan menghafal ayat atau materi yang sedang berlangsung. Nah, hasilnya alhamdulillah seluruh siswa itu terlibat dan sesuai dengan yang diharapkan. Karena dengan mengingat dengan nada-nada seperti itu biasanya cepat masuknya gitu. Wah, luar biasa sekali Ibu Deti telah menerapkan metode pembelajaran yang dengan diselingi dengan ice breaking sehingga anak itu tidak jenuh dan tertarik akan pelajaran Ibu. Luar biasa sekali ya Ibu. Jika Ibu rating sendiri ya dari 1 sampai 10, seberapa berhasilkah metode ini untuk menarik minat belajar siswa Ibu? Jika di rating kira-kira menurut saya adalah Pak antara 7 sampai 8. Oh ya, 7 sampai 8 ya Bu? Iya. Baiklah, selanjutnya rencana nih Bu, rencana yang akan Ibu lakukan ke depan dan bagaimana langkah-langkahnya? Untuk rencana yang akan saya lakukan yaitu saya akan menggunakan metode yang bervariasi dan sesekali saya itu akan mengajak siswa untuk ice breaking ya Pak, yang menarik tentunya ya. Nah, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya yaitu dengan membuat lagu yang saya ceritakan tadi ya Pak. Nah, kita mengupdate informasi cara mengajar murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik Pak. Nah, baik dari segi murid itu sendiri maupun saya sebagai pelajar Pak. Gitu. Iya, menarik sekali Ibu rencana kedepannya. Untuk tentunya dalam melaksanakan itu semua Ibu tentu membutuhkan orang lain ya Bu untuk aplikasi. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun atau melaksanakan rencana ini Bu? Mungkin nanti saya akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah selaku pemangku kepentingan ya Bapak. Kemudian saya akan melibatkan rekan guru, Mas sejawat saya, dan bisa juga saya akan melibatkan wali murid Bapak. Ya, betul sekali, itu harus dilibatkan ya Bu supaya pembelajaran mungkin optimal. Kira-kira Ibu lihat untuk waktunya berapa lama yang dibutuhkan Ibu untuk melakukannya? Sepertinya tidak terlalu lama sih Pak waktu yang dibutuhkan oleh saya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Pak. Hanya saja mungkin ya dalam pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak lama gitu, karena kan semuanya juga tidak ada yang instan kan ya Pak. Ya betul sekali Ibu, segala itu yang instan itu kurang baik sepertinya. Iya Bapak. Betul Bu. Nah, kapan Ibu Deti bisa memulai melaksanakan hal tersebut kira-kira? Wah, kayaknya secepatnya sih Pak saya akan terapkan ya agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka Bapak. Nah, sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai yang diinginkan baik bagi murid tersebut maupun saya sebagai pendidik Bapak. Iya. Baiklah, selanjutnya Ibu, ini kan sudah dilaksanakan. Tentu untuk keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen ya Bu. Iya betul Bapak. Kemudian komitmen itu seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Ibu ke depan? Saya akan konsisten Bapak secara terus menerus tentunya ya.
terus belajar gitu dengan mengupdate semua informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat di sekolah ataupun bisa juga di luar sekolah gitu ya Bapak, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Nah, jadi dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar tentunya yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas itu selalu mereka rindukan Bapak. Menarik sekali Ibu percakapan kita kali ini. Ya betul sekali Ibu, ada guru yang hebat itu adalah bukan guru yang cerdas, yang pintar, tapi guru yang hebat itu adalah guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Betul Bapak. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan selain apa yang telah Ibu katakan tadi dalam melaksanakan ini? Ya. Terkait dukungan ya Pak, di sekolah saya itu kalau dukungan sarana prasarana serta dukungan moral ya sudah saya dapatkan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat saya. Mungkin internal dari sayanya saja Pak yang harus konsisten dalam menjalaninya Bapak. Iya, betul sekali Ibu. Konsisten ya kuncinya itu adalah rencana, aksi dan konsisten. Mudah-mudahan Ibu bisa konsisten dalam melaksanakannya. Baik Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Pak. Nah, bagaimana sekarang perasaan Ibu Deti setelah bincang kita kali ini sejak tadi sampai sekarang? Alhamdulillah Bapak, perasaan saya itu sangat lega Bapak. Dan saya sangat senang sekali Pak rasanya dapat berbincang dengan Bapak gitu ya. Sehingga saya itu dapat menemukan solusi dari hasil perbincangan kali ini Pak. Iyalah, syukurlah kalau begitu Ibu. Semoga bermanfaat ya pembicaraan kita kali ini. Selanjutnya, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin? Saya rasa cukup sih Pak. Terima kasih banget loh Bapak. Sudah waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Terima kasih banget ya Bapak Herdiwan. Iya Ibu, saya juga sangat senang dapat mendengarkan cerita Ibu dari masalah yang Ibu utarakan tadi. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus berbagi ke depan. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, sampai jumpa kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Herdiwan, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak, saya pun baik Pak. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik saja Bu. Semoga biasa kita selalu sehat. Gitu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Hari ini ada yang perlu dibicarakan kayaknya Ibu. Oh iya Bapak, sama-sama Bapak. Kebetulan ini jam istirahat nih Pak, jadi kita dapat berbincang Pak. Oh ya kebetulan Bu, itu saya ini Bu mau ada yang perlu dibicarakan gitu dengan Ibu. Saya memiliki sedikit permasalahan ini Bu. Begitu Bapak. Iya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya ada? Iya Ibu, ini dari saya berharap Ibu dari percakapan kita pada siang hari ini saya mendapatkan solusi Ibu dari permasalahan yang sedang saya hadapi itu. Mungkin setelah kita berbincang saya mendapatkan gambaran Ibu dari tentang apa yang perlu saya lakukan dari solusi permasalahan tersebut. Oh begitu ya Bapak. Memangnya Bapak sedang ada masalah apa ya Pak? Ini Bu, Ya. jadi begini, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif ya Bu,
budaya positif yang sudah disepakati oleh para siswa itu belum diterapkan secara maksimal, Ibu. Jadi masih ada siswa yang melanggar, padahal itu sudah disepakati bersama dengan siswa-siswa. Jadi begitu ya Pak. Jadi Bapak itu melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya ya Pak. Iya. Nah, mengapa Bapak merasa jika budaya positif tersebut di sekolah itu kurang maksimal penerapannya? Saya merasakan dan melihat sendiri ya Bu, ada beberapa masih terlihat siswa ya terkadang tidak membersihkan kelas atau tidak melaksanakan piket dengan alasan kesiangan lah, dengan alasan lupa, atau kalau tidak ada gurunya di situ, siswa itu tidak ada kesadaran diri untuk melaksanakan piket tersebut. Kemudian ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal di setiap itu kelas sudah ada tong sampah masing-masing. Jadi seperti itu Ibu, sudah disepakati, menurut saya belum efektif itu penerapannya. Belum maksimal ya Pak? Ya, belum maksimal. Jadi Bapak merasa hal tersebut itu masih terjadi di sekolah Bapak. Nah mungkin Bapak pernah mencari tahu gitu mengapa masih ada siswa-siswi itu membuang sampah sembarangan ya Pak. Nah kemudian kurangnya kedisiplinan dalam penerapan budaya positif di sekolah Bapak. Nah bagaimana itu Bapak? Iya Ibu, memang benar Ibu, hal itu masih adalah terjadi di sekolah saya. Dan saya juga pernah mencari tahu Ibu, selain saya mengetahui, saya juga mencari tahu guru-guru yang lainnya. Dan saya juga pernah melihat bahwa hal tersebut secara langsung memang terjadi Ibu. Itu belum maksimal diterapkan. Dan saya minta pendapat dari kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru bagaimana solusi untuk masalah-masalah siswa tersebut. Ternyata mereka juga menyadari bahwa siswa-siswi tersebut kurang menyadari akan pentingnya budaya positif yang sudah disepakati bersama di sekolah saya khususnya, seperti itu. Ya. Nah, jika Bapak sudah tahu permasalahannya, tadi kan sudah disebutkan ya Pak. Nah, mengapa masih ada siswa yang belum menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira Bapak punya rencana apa supaya permasalahan tersebut itu tidak terjadi lagi? Iya, itu hal yang saya harapkan ke depan, bahwa siswa itu bisa melaksanakan penerapan budaya positif secara kesadaran diri untuk seluruhnya. Nah, untuk ke depan saya punya rencana Bu untuk menyampaikan budaya positif itu tidak hanya di kelas, tapi juga berkolaborasi dengan guru-guru lain, terus untuk disosialisasikan bahwa kesepakatan kelas itu atau sekolah sudah dibuat dan ingin lebih intensif lagi diterapkan. Intensif, misalnya dalam upacara bendera diberitahu untuk disiplin kelas itu sangat penting, atau kita sebagai guru harus memberikan teladan untuk siswanya dan membuat program Ibu yang terakhir, program kegiatan untuk memberikan reward bagi kelas terbersih. Nah ya, bisa ya Pak. Ya, betul. Terus luar terakhir, biasa. Terus memajang keyakinan sekolah mungkin Bu di tempat-tempat yang strategis bisa dibaca oleh orang lain. Itu program saya Bu. Iya, luar biasa Bapak, programnya sangat bagus sekali Pak. Menurut Bapak itu akan dilaksanakannya kapan Pak? Kira-kira? Saya akan menyampaikannya pada segera mungkin lah Bu. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik ya Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah Bu terkait cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah saya, sehingga pekan kedua nantilah minggu depan program sekolah ini sudah dilaksanakan di sekolah.
Nah, Pak, kira-kira siapa saja yang akan Bapak libatkan dalam rencana baik ini, Bapak? Tentunya kalau saya sendiri kan tidak mungkin ya Bu. Ya, nggak mungkin. Kita butuh yang lainnya, Pak. Untuk memaksimalkan hasil yang maksimal juga harus ada dukungan dari orang lain, dan saya dukungannya itu yang pertama tentu saja kepala sekolah, guru, terus siswa, terutama siswa. Jadi Warga sekolah ya, Bu? warga-warga sekolah ini seperti itu. Baik, bagus sekali Bapak. Mudah-mudahan rencana Bapak itu dapat segera terrealisasi ya Bapak, dan saya ingin melihat hasilnya sesegera mungkin Pak. Nah, nanti kalau Bapak berhasil kan saya juga akan menerapkan praktik baik Bapak seperti itu ya kepada siswa-siswi saya. Iya Ibu, nanti saya kabari lah bagaimana hasilnya dari apa yang saya terapkan di sekolah saya. Mudah-mudahan praktik ini berhasil Ibu, dapat nilai positif. Ya. Saya bisa berbagi praktik baiknya. Ya. Nah Pak, ini Pak, dari rencana yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira komitmen apa yang Bapak harapkan dan siapa yang akan diajak bekerja sama Pak? Ya, tentunya kalau rencana tanpa aksi nyata itu tidak mungkin ya. Kalau jadi rencana aksi nyata terus sudah berjalan ya, konsisten itu yang susah dilaksanakan. Jadi saya berkomitmen, saya mengharapkan ya Bu, akan terus memberikan keteladanan dari guru pada siswa yang hal-hal positif, dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya bersama seluruh warga sekolah seperti itu Bu. Ya, baik Bapak, bagus sekali Bapak. Saya tunggu loh Pak kabar baiknya. Bapak, ya mengingat waktu berbincang kita mungkin sudah cukup ya Bapak. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, alhamdulillah terasa waktu sudah berjalan cukup. Dari pembicaraan ini sudah mencapai ujungnya mungkin Ibu. Alhamdulillah Ibu, dari percakapan hari ini saya merasa lega Ibu, karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat dan saya alami di sekolah, dan saya merasa perlu lebih memperhatikan Ibu perilaku siswa-siswi dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah, disesuaikan dengan lingkungannya sekolah masing-masing. Mungkin itu Bu. Ya Bapak ya. Alhamdulillah Bapak kalau begitu ya. Senang sekali loh saya bisa membantu Bapak. Ya, terima kasih. Ini Pak, jam istirahat saya sebentar lagi nih Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup Ibu. Sudah terpilih lah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya berbincang, sehingga saya dapat menemukan solusi Bu lah dari permasalahan saya. Terima kasih Ibu Deti. Ya Bapak, sama-sama Bapak. Saya pun sangat senang gitu bisa membantu Bapak. Semoga kita bisa terus berbagi ya Bapak. Tentunya berbagi pengalaman praktik baik Bapak. Sampai jumpa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.